Gerakan nama saya Putusri Niki Damayanti dengan NIM 1814190081, mahasiswa dari Universitas Persada Indonesia IAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi S1. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap nilai perusahaan di masa sebelum dan selama pandemi COVID-19 pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2021. Dengan dosen pembimbing Dr. Andes M. Imanugroho, AK, MAK, CA. Selanjutnya, latar belakang masalah. Terdapat 5 poin pada penelitian ini, yaitu 1. Wabah penyakit virus corona COVID-19 yang dialami di tahun 2019 berdampak pada perusahaan industri farmasi. Pada 2 Maret 2020, negara Indonesia melaporkan adanya terdeteksi virus pertama kalinya yang mengakibatkan Indonesia menjadi negara kedua yang melampaui kategori perihal kasus COVID-19 tertinggi pada Asia Tenggara. Berbagai sektor terimbas sehingga menyebabkan kebangkrutan industri, tidak hanya industri besar, melainkan juga industri kecil dan industri menengah. Beberapa putaran PHK memaksa pebisnis untuk merubah sistem kepegawaian terhadap sistem pegawai paruh waktu. Kedua, adanya faktor farmasi sangat dibutuhkan masyarakat pada saat wabah coronavirus melanda. Pandemi ini berdampak akan ekonomi global. Dampaknya tidak saja pada satu sektor, melainkan hampir setiap kegiatan di industri. Banyak industri yang mendapatkan kerugian akibat pandemi ini, namun ada industri yang dinilai berpeluang bertahan dari pandemi COVID-19 ini, yaitu industri farmasi. Sektor kimia, farmasi, dan peralatan klinis dinilai mampu memenuhi keinginan fundamental bahkan sebagai penanganan COVID-19. 3. Sektor farmasi merupakan perusahaan manufaktur industri yang bergerak pada bidang kesehatan dan obat-obatan. Keempat, harga saham berdampak suatu indikator dalam nilai perusahaan. Harga saham memiliki nilai penting dan membuat parameter kesuksesan suatu perusahaan. Sebab saat harga saham sebuah perusahaan meningkat, maka perusahaan mempunyai peluang untuk memperoleh tambahan kapitalisasi yang berasal dari pemilik modal buat menaikkan harga saham perusahaan tersebut. Kelima, terdapat beberapa faktor yang dapat berdampak bagi nilai perusahaan, yaitu profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Sebelum dan selama pandemi COVID-19, bagaimana profitabilitas mempengaruhi nilai perusahaan di subsektor farmasi yang terdaftar di BIE? Yang kedua, sebelum dan selama wabah COVID-19, bagaimana likuiditas mempengaruhi nilai perusahaan di subsektor farmasi yang terdaftar di BIE? Yang ketiga, sebelum dan selama wabah COVID-19, bagaimana solvabilitas mempengaruhi nilai perusahaan di subsektor farmasi yang terdaftar di BIE? Yang keempat, bagaimana profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di BIE di masa sebelum dan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, teori yang digunakan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori sinyal atau signaling teori. Teori ini menyatakan sebagaimana mestinya perusahaan memberi sinyal bagi pengguna laporan keuangan menurut Apriada dan Suardika 2016. Signal teori mengutarakan suatu perusahaan harus bisa memberikan sinyal yang baik pada pengguna terkait melalui pelaporan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Pada penelitian ini terdapat 10 penelitian terdahulu. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk hipotesis pertama, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, solvabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis keempat, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif kasual atau kasual komparatif. Untuk variabel independen atau X, terdapat probabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Untuk variabel dependen atau Y, terdapat nilai perusahaan. Populasi dan teknik sampel. Pada penelitian ini, populasi menggunakan perusahaan subsektor farmasi yang tercatat di BIE tahun 2016 hingga 2021.
Untuk teknik sampel pada penelitian ini menggunakan proporsive sampling. Digunakan untuk pemilihan sampel dikarenakan tidak seluruh sampel memenuhi kriteria yang sudah penulis tetapkan. Selanjutnya, jenis sumber dan metode pengumpulan data. Jenis pada penelitian ini yaitu kuantitatif, sumber penelitian, pengumpulan sumber data penelitian dari masing-masing website perusahaan, dan www.idx.co.id. Dan metode pengumpulan data menggunakan observasif non-partisipatif. Selanjutnya, rancangan analisis. Penelitian ini terdapat analisis regresi data panel dengan menggunakan 3 metode yang berbeda, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Selanjutnya, ada pemilihan model estimasi regresi data panel. Terdapat 3 metode model data panel, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Selanjutnya, analisis dan pembahasan hasil penelitian. Dengan judul, analisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas terhadap nilai perusahaan di masa sebelum dan selama pandemi COVID-19 pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2021. Terdapat tiga model data panel dalam penelitian ini, diantaranya Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Selanjutnya, hasil uji Chow digunakan untuk pemilihan antara model Common Effect dan Fixed Effect. Dengan hasil cross-section F0,0470, probabilitas kurang dari 0,05. Hasil uji Hausman digunakan untuk pemilihan model Random Effect Model dan Fixed Effect Model dengan hasil probabilitas 0,0074, probabilitas kurang dari 0,05, dan hasil uji Lagrange multiplier digunakan untuk pemilihan model Common Effect Model dan Random Effect Model dengan hasil probabilitas 0,1043, probabilitas lebih dari 0,05. Hasil regresi data panel. Dari kesimpulan uji pemilihan model, terdapat hasil uji Chow mendapatkan hasil fixed effect, uji Hausman test mendapatkan hasil fixed effect model, dan Lagrange multiplier mendapatkan common effect model. Uji hipotesis. Dari hasil pemilihan fixed effect model, hasil uji T yaitu X1 probabilitas bernilai 2,486160, di mana probabilitasnya 0,0183, sehingga nilai statistik melebihi T tabel. Dan untuk nilai probabilitas 0,0183 kurang dari 0,05. X2 likuiditas bernilai min 2,731035, di mana probabilitasnya 0,0120. 102. Maka nilai statistik melebihi T tabel. Dan untuk nilai probabilitas 0,0102 kurang dari 0,05. Probabilitas S3 sebesar 2,324456 dengan probabilitas 0,0266. Maka nilai statistik melebihi T tabel. Dan untuk nilai probabilitas 0,0266 kurang dari 0,05. Selanjutnya, hasil uji simultan atau uji F berdasarkan fixed effect model, yaitu nilai F hitung 7,286984 lebih besar dibandingkan F tabel 2,85, di mana signifikan bernilai 0,000011 kurang dari 0,05. Selanjutnya, koefisien determinasi berdasarkan output regresi fixed effect model pada kolom nilai R² diperoleh nilai koefisien determinasi melalui regresi bernilai 0,672074, yakni 67,2074% dan sisanya 32,7926% disebabkan oleh sejumlah faktor yang tidak diamati. Kesimpulannya, probabilitas X1 berpengaruh terhadap nilai perusahaan, likuiditas X2 berpengaruh terhadap nilai perusahaan, solvabilitas X3 berpengaruh terhadap nilai perusahaan,
Dan secara simultan, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Saran, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen dan mengkaitkannya dengan pandemi COVID-19. Contoh, ukuran perusahaan, CSR, kebijakan dividen, dan pertumbuhan perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.